Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valinda Zulfa Sahrani, NPM 19144500009. Saya di sini akan mengulas tentang definisi komunikasi total. Di sebagian SLBB yang ada di Indonesia menerapkan sistem ini. Sistem ini biasa disebut sistem KOMTAL atau sistem komunikasi total. Sistem ini diciptakan oleh Holocam pada tahun 1968 dan dikembangkan oleh Dayton. Kedua orang tersebut berasal dari Amerika Serikat. Definisi komunikasi total sendiri yaitu suatu pendekatan filosofis dan fleksibel yang ada pada pendidikan penyandang tunarungu yang melibatkan berbagai kemungkinan yang ada pada diri sang anak tersebut sebagai wahana untuk berkomunikasi. Wahana tersebut contohnya gerak isyarat, bahasa isyarat, ejaan jari, simbol-simbol, pantomim, gambar-gambar, membaca, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran dari sang anak tersebut. Tujuan sistem KOMTAL ini yaitu agar tercapainya suatu komunikasi yang efektif pada sang anak tersebut. Di Indonesia, aturan sistem ini yaitu sama dengan sistem tata bahasa Indonesia, baik dari lisan maupun tulisan. Yang diharapkan dari sistem ini yaitu sang anak dapat berbicara, dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Di samping itu, sistem komunikasi total ini juga berpengaruh pada keterampilan sang anak di dalam aspek wicara, dalam aspek penyimakan, dan di dalam aspek membaca si anak tersebut. Demikian presentasi tentang definisi komunikasi total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi total. Nah, prinsip komunikasi total ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, diperkenalkan sejak awal kehidupan anak. Mengapa demikian? Karena setiap anak itu harus tahu bagaimana penggunaan komunikasi dengan baik. Nah, yang kedua itu melibatkan komponen-komponen gerak isyarat atau gestur, bahasa isyarat, membaca ujaran, ejaan jari, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di sini kita itu harus melibatkan semua komponen-komponen tersebut karena di sini itu akan membantu anak di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, pemanfaatan sisa pendengaran melalui latihan mendengar dan penggunaan alat bantu mendengar atau hearing aid. Nah, di sini setiap sebagian anak tunarungu itu memiliki sisa-sisa pendengaran. Nah, di sini kita itu harus memanfaatkan sisa pendengaran tersebut karena itu bisa membantu anak melatih komunikasinya juga. Nah, yang terus sebagian anak juga ada yang menggunakan alat bantu pendengar. Nah, anak yang telah menggunakan alat bantu tersebut berarti anak itu telah tuli total, bisa dianggap gitu. Nah, di sini kita tuh harus menggunakan pemanfaatan tersebut karena bisa melatih komunikasi anak tersebut. Kedudukan komunikasi total. Para penyandang tunarungu umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam keadaan dan status sosialnya, sehingga karakteristik mereka pun berbeda-beda. Anak-anak tunarungu yang dibesarkan pada keluarga umumnya mereka dapat mempelajari bahasa secara mudah, sehingga ia dapat menyerap bahasa-bahasa tersebut karena kebiasaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka dapat menyerap pembelajaran secara khusus, baik bahasa isyarat maupun bahasa oral, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan anak-anak baik di sekolah maupun di keluarga. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sistem komunikasi total ternyata tidak merujukan
kemampuan berbahasa oral. Selain itu, penggunaan bahasa isyarat bagi anak tunarungu tidak perlu mengarah kepada hilangnya kecakapan berkomunikasi dengan cara lain. Sebab anak-anak tunarungu pada umumnya membutuhkan sistem berkomunikasi yang cocok sejak awal kehidupannya. Dengan demikian, komunikasi total menjadi alternatif yang sangat menarik dan bermanfaat bagi anak tunarungu dalam berkomunikasi. Komunikasi total dapat menjembatani suatu pemikiran atau cara berbahasa yang ekstrim tentang kealamiahan konsep berbahasa bagi anak tunarungu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi komunikasi total. Apa sih yang menjadi kontroversi komunikasi pada anak tunarungu? Komunikasi anak tunarungu terbagi menjadi dua, yaitu oral dan manual atau isyarat. Oral merupakan pendidikan anak tunarungu melalui bahasa lisan dengan menggunakan membaca bibir, meniru bentuk mulut, serta berbicara. Oral menekankan persepsi tentang sinyal pendengaran dari alat bantu dengar atau implan koklea. Metode oral digunakan untuk anak tunarungu yang masih memiliki sisa pendengaran dan menggunakan indera penglihatan sebagai alat bantu. Masih ada SLB yang menggunakan metode tersebut. Contohnya, guru menuliskan sebuah kata di papan tulis, yaitu kata belajar. Nah, guru tersebut akan menyampaikan kepada si anak dengan cara membaca. Nah, anak tersebut akan mendengarkan dan melihat apa yang diucapkan oleh guru tersebut, sehingga kata tersebut bisa tersampaikan kepada siswa. Selain oral, anak tunarungu juga menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang digunakan terbatas pada abjad manual atau sistem jari untuk mentransfer kata dari bahasa lisan ke bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang mengutamakan bahasa tubuh dan gerak bibir, bukan suara untuk berbicara. Untuk bahasa isyarat yang sering digunakan di Indonesia yaitu bahasa isyarat Indonesia yang sering dikenal dengan Bisindo, yang pengembangannya didukung oleh lembaga donatur Jepang. Bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo yaitu contohnya A, B, C. Nah, untuk sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI merupakan sistem isyarat bukan bahasa isyarat yang dibuat oleh orang-orang pendengar tanpa melibatkan orang tuli dalam pendidikan luar biasa. Nah, SIBI ini muncul ketika orang yang memiliki kedekatan pada anak tunarungu. Contoh SIBI yaitu A, B, C. Nah, bahasa isyarat umumnya tidak memiliki hubungan linguistik dengan bahasa lisan. Kolerasi antara bahasa isyarat dan bahasa lisan sangat kompleks dan bervariasi, sehingga bahasa isyarat sampai sekarang digunakan untuk berkomunikasi pada anak tunarungu. Yang menjadi kontroversi hingga saat ini adalah menggunakan cara yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berkomunikasi.